Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat kawan ya, bahagia dan sudah mengucapkan syukur. Alhamdulillah pagi hari ini bisa kembali menyapa suami, bisa menyapa istri, bisa menyapa anak-anak kita. Masya Allah. Seperti syukur saya pagi hari ini pun juga bisa bertemu dengan Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Ustadz? Sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah. Cuacanya agak begini jadi harus insya Allah doanya itu selalu sehat ya Ustadz. Diberi kekuatan ya Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Pagi hari ini kita boleh ngomongin transaksi ya Ustadz ya. Mengawali ya. Pagi-pagi ini kawan, kita diajak membeli pahala dengan kesabaran. Pertanyaan pertama Ustadz, kira-kira ada ya Ustadz toko yang jual pahala gitu? Yang ada itu toko menjual piala begitu. Tapi ini pahala ya Allah. Dengan kesabaran lagi. Yang mana kesabaran ini adalah level tertingginya umat manusia begitu ya Ustadz ya. S3 aja kalah sama sabar ini. Kira-kira apa makna dan maksud membeli pahala itu Ustadz Ali? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kawan, ucapan yang paling mahal tadi disebutkan sama Mbak Ayu ya, adalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga bersalawat untuk baginda Nabi. Semoga rahmat, salam, berkah, keselamatan dan seterusnya masih selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi kita. Juga mudah-mudahan kepada kita semua kawan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Mbak Ayu ada namanya surat Az-Zumar ya. Az-Zumar itu surat nomor 39. Di posisi ayat 10 itu ada cuplikan ayat yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi sungguh ya orang-orang yang sabiruna, yang sabar ya, maka bagi mereka ajrahum pahala. Nah ini Mbak Ayu, pahalanya berapa ini? Pahalanya itu limited, bighairi hisab, tak ada hitungannya, tak ada batasnya. Ini salah satu Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu maha pemurah, gak larang-larang Mbak Ayu Allah itu ya. Ada orang sabar dikasih pahala, ada orang menghadapi kesulitan tapi sabar diberikan pahala. Dan pahala itu terserah Allah mengangsur di dunia ini ataukah diberikan di akhirat semuanya atau tunai begitu. Bisa juga Allah kasih di dunia dan kasih di akhirat. Di kata-kata bighairi hisab, tidak ada hitungannya berapanya, itu maknanya sangat luas. Dan sudah kita buktikan orang-orang yang sangat dekat dengan Allah itu di dunia hidupnya enak sekali. Nah di akhirat sudah jelas janji Allah, barang siapa yang bertakwa pada Allah, dekat dengan Allah, patuh pada Allah, maka tempatnya di surga. Nah kawan sekalian, lalu Mbak Ayu bertanya ya,
apa sih makna dan maksud membeli itu? Iya. Apa tak membeli offline apa online apa ya apa? Ya ini kalimat membeli itu sesuatu transaksi atau kejadian atau perbuatan di mana seseorang itu dapat meletakkan dirinya dalam posisi sabar. Jadi kalimat beli ini bukan seperti transaksi di dunia ini ya, mengeluarkan uang dapat barang. Itu istilah saja, bahwa transaksi atau membeli itu sesuatu langkah yang tidak gampang. Harus mengeluarkan uang, harus mengeluarkan pengorbanan, harus bersungguh-sungguh. Sabar itu kita posisinya sudah ada yang masih membayangkan sabar itu. Kok iso yo sabar? Ada begitu. Nah ini adalah sesuatu yang kita jadikan alat. Sabar itu posisi keadaan kita yang menerima apa adanya dari Allah itu kita lakukan. Kita jadikan sebagai darah daging kita, maka ini istilahnya kita membeli. Ya. Jadi kita tidak memperoleh pahala yang besar yang tak terhitung besarnya, kecuali kita harus sabar. Jadi sabar ini ongkos yang kita lakukan untuk mendapatkan ajrohum atau pahala, ajrun atau pahala, bi ghairi hisab yang tak dapat dihitung besarnya berapa. Nah berarti sabar itu merupakan kondisi yang harus diusahakan oleh kita. Karena sabar yang demikian itu pernah Mbak Ayu kita membaca referensi sejarah nabi-nabi tertentu yang kita kenal dengan nabi yang memiliki kesabaran di luar umumnya manusia. Mereka itu ulul azmi yang mereka itu kalau kita dengar ujiannya tidak mampu kita untuk mendengarnya ya. Tapi mereka sabar. Akhirnya mereka mendapat pahala di sisi Allah. Pahala itu diangsur, sebagian diberikan di dunia dan sebagian diberikan di akhirat nanti. Jadi membeli itu dalam arti kita mengorbankan, kita berinvestasi, yaitu meletakkan diri kita itu sebagai orang yang bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu. Nah, pemberian Allah itu kan ukuran manusia, Mbak Ayu. Ada yang menyenangkan. Ini kalimatnya kita manusia. Ada yang menyedihkan. Nah, orang ini kan diberikan oleh Allah menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam bahasa kita. Apakah kita juga menerima dua-duanya? Kalau kita menerima sesuatu ujian, apakah juga kita terima dengan senang dan gembira seperti ketika kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Ta'ala? Ini pertanyaan yang diredaksikannya saja sulit, apalagi kita ditanya, bisa nggak melakukan itu? Nah, tapi itulah ya derajat yang tinggi nilainya. Kalau kita bisa bersabar, maka Allah akan, kita seperti membeli ya. Kita bersabar, maka Allah akan berikan pahala. Itu kan seperti transaksi gitu ya. Jadi berarti kita berupaya, kawan, bagaimana kondisi kita itu selalu sabar, menerima apa yang selalu diberikan oleh Allah kepada kita, dalam bahasa kita enak ataupun tidak enak. Jadi sekali lagi kita istilahkan membeli, karena memang kita harus meletakkan diri kita dengan penuh kesabaran, dan otomatis Allah akan berikan pahala kepada kita yang jumlahnya bi ghairi hisab. Pagi-pagi begini Mbak Ayu, kita sudah diberikan oleh Allah suatu sinyal di jalan, misalnya keburu misalnya ya. Keburu ya karena suatu urusan. Tapi tiba-tiba di jalan ada musibah, orang ya tergeletak di jalan. Ini kan pertanyaan, ini ditulungi apa ditinggalkan?
Betul. Satu ya. Ini kita terpaksa di jalan itu terhambat sekian menit terlambat karena ada kerumunan manusia. Di situ sedang ada kecelakaan. Ini kan ucapan di dalam hati kita itu kan mengatakan wis ono ae. Satu. Ya. Atau Masya Allah saya diuji ini. Dua. Kemungkinan dari dua kemungkinan ini akan terjadi pada diri kita. Kalau kita mengucapkan yang pertama tadi, itu menunjukkan bahwa kita sudah tidak sabar. Tapi realitanya memang kita harus sampai di tempat itu pada jam yang telah ditentukan. Jam 5, jam 6 atau jam berapa. Nah disinilah kita diuji. Bagaimana supaya kita sabar, maka kita salah satunya memang harus mencari hikmah Mbak Ayu ya. Wah ini ada apa ini? Mungkin hikmahnya adalah saya diuji oleh Allah akan ditingkatkan menjadi orang yang penyabar. Nah, nih. itu Ustadz. Kan namanya manusia ya Ustadz ya. Kadang itu tidak tahu di mana letak kita, apakah kita ini sudah sabar atau belum. Tadi Ustadz Ali juga menyebut kalau kita ini sudah menerima. Yang menerima yang seperti apa sih Ustadz yang dimaksud kita ini supaya bisa atau mampu membeli pahala tadi? Iya. Ini pertanyaan Mbak Ayu yang kedua tadi ya. Jadi kesabaran itu yang seperti apa gitu ya. Sehingga kita mendapat pahala yang bighoiri hisab tadi itu. Jadi sabar ini juga berlevel-level. Sabar ini juga bermacam-macam. Sabar ini jenisnya juga sedemikian rupa. Jadi yang pertama, sabar itu adalah kita menerima apa yang terjadi pada diri kita. Nah ini karena sudah takdirnya seperti itu, ya kita mau apa lagi? Menerima itu sepenuh hati, ya Allah baiklah. Keadaan yang seperti ini yang jujur ya Allah, kami tak sanggup untuk memikul persoalan ini. Tapi bukankah Engkau mengajari aku agar aku selalu berbuat sabar? Karena dengan sabar itulah, ini hikmahnya Mbak Ayu, dengan sabar itu maka kita itu menjadi bahagia. Dengan sabar itu kita menjadi tentram. Dengan sabar itu kita menjadi manusia yang dewasa. Nah jadi untuk meramu ini memang tidak gampang. Ya maka kita mesti juga berdoa, ya Allah, kalau saya hitung nikmat sejak saya lahir sampai hari ini usia misalnya 50 tahun. Ya misalnya saya itu opname 2 kali umpamanya begitu ya. Saya sakit serius itu 3 kali umpamanya. Sudah suruh nyebutkan yang tidak enak itu. Berapa kali terjadi pada diri kita. Ada orang yang mengatakan cuma itu saja. Loh, kalau cuma itu saja berarti sehat kita berapa persen dari 50 tahun yang kita alami dalam hidup ini. Nah ini salah satu cara ya menghitung ya. Berapa enak yang pernah kita terima dari Allah dan berapa kali yang tidak enak kita terima dari Allah Ta'ala. Itu hasibu anfusakum ya. Hitunglah, auditlah apa yang terjadi pada diri kita ini sebelum nanti kita menghadapi audit dari Allah Ta'ala pada waktu hari H yang ditentukan. Nah ini Mbak Ayu, kalau dulu orang-orang tua mengajarkan kepada kita ya. Ya orang tua itu, orang dulu itu kalau mengajarkan kan dengan bahasa dan gaya mereka. Di misalnya kalau kita masih anak-anak itu diceritakan oleh orang tua. Tadi kamu pagi jam sekian begini ya. Agak siang lagi kamu main bola. Main bolanya di dalam rumah. Dar, disantap akhirnya bolanya ngenai gelas pecah. Misalnya, contoh perilaku anak-anak sehari itu diceritakan oleh ayah atau ibu kita di saat kita mau tidur. Tujuannya mereka itu atau kita itu mengerti bahwa sehari ini tadi kita berbuat baik sekian kali, berbuat tidak baik sekian kali. Dalam bahasa dewasanya, kita tadi banyak sabarnya atau banyak tidak sabarnya. Nah, jadi menggali kesabaran menerima apa yang kita alami ya, kenyataan yang kita alami itu disertai dengan hikmah
Di antara hikmahnya adalah Allah itu mungkin, nah kita bisa mengatakan mungkin Allah itu sangat sayangnya kepada kita, sehingga kita yang hidupnya enak-enak diuji dulu supaya tidak lupa bahwa ada hidup enak dan tidak enak. Setelah kita mengalami hidup tidak enak, maka ada hikmah baru lagi Mbak Ayu, yaitu kita diminta untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang di bawah level hidupnya kita itu. Ya, di bawah level kita, ekonominya, kesejahteraannya, kesulitan hidupnya, kita bandingkan dengan mereka. Akhirnya kalau kita ini orangnya memang sabar, pasti mendapat hikmah. Ya Allah, ternyata saya dibanding orang itu nggak ada apa-apanya. Saya nggak sanggup dengan yang itu ya Allah. Maka saya berterima kasih, Engkau uji di bawah level ujian yang Engkau berikan kepada orang itu. Nah ini cara-cara ya, mesti ada tatap muka lagi bagaimana tips untuk diri kita agar bisa menjadi orang yang sabar, sehingga Allah akan berikan ajrun pahala bi ghairi hisab, tiada batasnya. Semoga itu kita bisa lakukan kawan. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Insya Allah Ustadz, pagi ini semakin menjadikan pribadi yang selalu sabar, berlevel-level. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz Ali. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'affa pamit kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.